Baik, kali ini akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat SOC dengan splicer merek Sumitomo Z2C. Yang pertama-tama kita harus membuka dulu bagian holder dari sisi kanan. Kita buka gunakan dengan kunci L. Kita buka, kita pasang holder yang berwarna putih ini. Holder ini bawaan dari SOC, ya, bawaan dari SOC. Jadi bisa didapatkan di saat kita melakukan request material SOC. Kemudian kita letakkan di bagian sisi kanan sebagai pengganti holder yang sebelumnya. Lalu kemudian kita siapkan drop core. Kemudian kita kupas bagian berilnya. Kita pisahkan dari bagian coatingnya. Selanjutnya nyalakan splicer. Sambil menunggu splicer menyala, kita pasang SOC merek Sumitomo. Jadi SOC ini kita sesuaikan dengan jenis splicernya. Baik splicer Z1C ataupun juga splicer yang kita pakai sekarang ini Z2C atau Z2C. Yang pertama kita pasangkan bagian popornya, bagian pengancing bawahnya. Ya, kita pasangkan, kemudian kita pasangkan bagian middle dari SOC ini, bagian tengah. Setelah kita pasangkan bagian tengah, kita pasangkan protection sleeve. Ini namanya protection sleeve atau biasa teman-teman sebut dengan selongsong. Pasangkan seperti ini kondisinya. Jadi wajib seperti ini. Ketika sudah oke, kita kupas bagian coatingnya. Kita kupas bagian coating kabelnya. Setelah kita kupas, kemudian kita potong bagian coatingnya. Setelah kita potong, ya, pastikan pemotongan itu rata bagian coatingnya. Potong bisa menggunakan tang ataupun juga bisa menggunakan drop stripper. Karena saya tidak punya drop stripper sehingga saya menggunakan tang. Setelah itu kita kupas bagian coatingnya. Ya, kita kupas bagian coatingnya menggunakan stripper. Kita kupas sampai di pangkalnya seperti ini. Kita kupas sampai di pangkalnya. Kemudian kita bersihkan hasil kupasan ini. Ya, bersihkan hasil kupasan claddingnya. Setelah kita bersihkan, kemudian kita lakukan pemotongan seperti biasa. Kita lakukan pemotongan bagian coating pada umumnya menggunakan cleaver. Ukur mentok ya, usahakan coating itu mentok di mal untuk ukuran coatingnya. Setelah mentok, kemudian kita dorong bagian pemotongnya, lalu kita potong. Oke, setelah terpotong seperti ini, ya, kemudian kita letakkan di dalam splicernya. Ingat untuk drop core dari sisi kiri. Seperti ini kondisinya. Kemudian kita letakkan SOC-nya. Ya, kita letakkan SOC-nya, kita buka penutupnya. Kita letakkan dari sisi kanan. Setelah itu kita tutup, kita lakukan proses penyambungan seperti biasa. Didapati hasil sambungan sebesar 0,02 dB. Kita lanjut, batas maksimalnya 0,05. Jika di atas 0,05 maka lakukan proses penyambungan ulang dengan mengganti SOC-nya dan juga memotong ulang bagian drop core-nya. Setelah tersambung, kita lakukan pemanasan melalui heater. Kita lepaskan dulu penutupnya, kita buka dari sisi sebelah kanan. Kemudian kita buka lagi bagian sisi sebelah kiri. Kemudian kita masukkan protection sleeve atau selongsong. Mentok sampai di pangkalnya. Kemudian kita lakukan pemanasan di sini. Oke. Setelah oke, kita tutup lagi splicernya. Kita lakukan proses pembakaran.
Setelah dia sudah dipanaskan, kemudian kita angkat, pastikan dia dalam kondisi kering, baru kita masukkan ke bagian middle-nya. Kita tunggu beberapa saat, bisa dibantu untuk ditiup. Dia kering, kemudian kita cocokkan dengan bagian middle-nya. Ingat, di pangkal SOC-nya ini, di ujung SOC-nya ini ada garis putih. Jadi garis putih ini harus masuk pas di bagian mal, bagian middle dari SOC ini. Masukkan pas di bagian mal yang ada paritnya, yang ada sedikit lubang di arah sisi kanan. Jadi harus lurus dengan garis putih ini. Seperti ini. Tekan sampai bunyi. Harus sampai bunyi ya. Kalau tidak bunyi berarti dia tidak benar-benar masuk. Tekan sampai bunyi. Oke, sudah bunyi. Kemudian kita pasangkan lagi bagian popor untuk mengancing bagian middle. Oke, kita lepaskan protect middle-nya. Kemudian kita kancingkan lagi. Baru kita lepas bagian penutup ujung konektornya. Oke, ini sudah jadi. Kondisinya sudah jadi dan sudah ready. Artinya ini sudah bisa digunakan. Kita buktikan apakah dia benar-benar tersambung atau tidak. Kita buktikan menggunakan setter atau VFL. Kita sambung bagian sisi sebelah, kita center dari sisi sebelah konektor yang satunya ke konektor yang kita sambung tadi. Seperti ini. Kita buatkan SOC. Nah, ini tembus ya. Artinya cahaya itu masuk dengan baik dan konektor SOC ini sudah bisa digunakan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian video tutorial untuk membuat SOC dari kabel drop core. Jadi jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silakan teman-teman hubungi saya melalui Telegram bisa, ataupun juga langsung bertemu langsung. Jadi ini adalah contoh membuat SOC dari splicer jenis Sumitomo Z2C. Harapannya teman-teman sudah bisa mengimplementasikan nantinya di lapangan setelah teman-teman bisa dan juga paham dengan video yang saya ajarkan ini. Sekian dari saya, terima kasih, wassalam.